Selamat siang, Prof. Rovina. Selamat siang, Prof. Rovina. Siang hari ini saya akan membawakan presentasi wrap up dengan topiknya farmakodinamik, farmakokinetik, dan gerak-gerak interaction. Jadi, saat obat masuk ke dalam tubuh, obat itu melalui serangkaian proses dan sampai menimbulkan efek, di mana terdapat farmakodinamik dan farmakokinetik. Farmakodinamik adalah bagaimana obat itu menimbulkan efek ke dalam tubuh, sedangkan farmakokinetik adalah bagaimana respon tubuh terhadap obat. Jadi saat obat dimasukkan, masuk ke dalam saluran sistemik sampai ke lokasi obat itu disebut dengan farmakokinetik, dan saat di tempat atau lokasi aksinya berkaitan dengan reseptor sampai menimbulkan respon disebut farmakodinamik. Farmakokinetik melalui serangkaian proses yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi saat obat masuk ke dalam tubuh dan sampai ke jaringan plasma. Distribusi adalah dari jaringan plasma itu sampai ke interstisial atau jaringan interstisial. Metabolisme adalah obat di biotransformasi melalui liver atau jaringan lain, dan ekskresi adalah di mana obat itu meninggalkan tubuh. Saat obat masuk ke dalam tubuh, kita dapat menghitung bioavailabilitas, yaitu di mana obat itu saat dimasukkan sampai mencapai sirkulasi sistemik, di mana apabila administrasi secara IV atau suntikan itu lebih cepat daripada saat oral. Nah, saat obat ada di dalam tubuh, obat itu akan sampai ke lokasi, dia akan berikatan dengan reseptor. Reseptor sendiri dibagi menjadi dua, agonis dan antagonis. Reseptor agonis itu menimbulkan efek yang kita harapkan dan menimbulkan efeknya dalam 3 jenis, yaitu full agonis, partial agonis, dan inverse agonis. Sedangkan reseptor yang antagonis juga dibagi menjadi 3, yaitu reseptor yang kompetitif, pseudo-irreversibel, dan allosterik. Saat obat masuk juga ke dalam tubuh, obat itu akan menimbulkan efek dalam yang disebut dengan indeks terapeutik. Indeks terapeutik ini adalah bagaimana dosis obat masuk ke dalam tubuh sampai yang diharapkan. Apabila melebihi indeks ini, obat ini akan menimbulkan efek yang berkebalikan ataupun efek yang berbahaya bagi tubuh. Interaksi obat saat pasien atau seseorang minum obat itu bisa menimbulkan interaksi satu sama lain ataupun terdapat interaksi dengan makanan, di mana disebut dengan gerak-gerak interaction. Gerak-gerak interaction ini dibagi menjadi beberapa, yaitu antar obat dan antar makanan. Lebih dari satu obat menimbulkan apapun saat kita makan obat dengan makanan lainnya. Resikonya pada pasien tua, dengan wanita hamil, anak-anak, variasi genetik, mempunyai riwayat penyakit, ataupun dari medikasi. Kita dapat memperoleh interaksi antar drug apabila kita mengkonsumsi multiple drug atau obat itu mempunyai indeks terapeutik yang kecil dan preskripsi dari dokter bermacam. Drug interaction dapat menimbulkan efek yang berbahaya atau harmful, atau dapat berguna untuk meningkatkan hasil treatment yang kita harapkan. Klasifikasinya menjadi 3, farmasetikal, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Farmasetikal itu seperti chemistry atau kimia, di mana pencampuran obat dapat berubah warna. Sedangkan farmakodinamik dapat mengganggu proses absorpsi, distribusi, metabolisme, atau eliminasi obat. Atau farmakodinamik antar drug interaction menimbulkan efek pada reseptor yang antagonis, menimbulkan sinergitik ataupun menjadi aditif, di mana aditif ini menjadi potensial untuk menimbulkan efek yang berbahaya. Nah, habis itu efek farmakodinamik interaction itu apabila
adiktif itu efeknya 2 atau lebih dari obat yang dilakukan berlawanan. Sinergik itu menimbulkan efek yang sama, antagonis itu eliminasi atau menurunkan respon, sedangkan potensial itu ketika 2 atau lebih obat masuk. Nah, obat yang kedua itu efeknya lebih dari yang pertama. Efeknya bagaimana? Ada yang desirable atau undesirable. Desirable itu contohnya furosemid sama spironolactone, jadi meningkatkan efek terapeutik, sedangkan yang undesirable itu menurunkan efek terapeutik. Interaksi obat juga terjadi bersama dengan makanan juga, menimbulkan outcome yang berbeda, menimbulkan peningkatan bioafabilitas, volume distribusi, clearance-nya atau biomarkernya jadi berubah. Jadi menimbulkan efek yang positif ataupun efek negatif. Obat-obatan juga bereaksi dengan makanan, contohnya seperti makanan vitamin K, buah, grapefruit, banana, pada kacang-kacangan, pada produk susu, ataupun produk mengandung tiramin. Demikian presentasi saya untuk siang hari ini. Terima kasih untuk tugas yang Prof berikan. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.